Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen serta para penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, saya Nur Yaman SPD, salah satu guru di SMP Negeri 24 Jakarta sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 angkatan 3 dengan program studi Pendidikan Agama Islam di LPTK Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 42500120077. Pada hari ini, Rabu 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 24 Jakarta pada kelas 7 dengan materi sujud syukur dan sujud sahwi dengan menggunakan model pembelajaran Discovery Based Learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Keren. Tepuk tangan untuk kalian semua. Masih semangat ya. Oke. Baik, demi kelancaran dan keberkahan kita dalam menuntut ilmu, marilah kita awali kegiatan hari ini dengan berdoa. Oke? Nah, berdoa. Doa akan dipimpin oleh Ketua Kelas 7D. Silakan kepada Ketua Kelas 7D untuk memimpin doa. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Oke, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sekali lagi saya tanya kabar kalian. Apa kabar 7D hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Di kelas 7D hadir semua? Oke, ada yang tidak hadir? Tidak ada? Lengkap ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Oke, baik. Mengawali kegiatan hari ini kita melakukan pembiasaan ya. Hari ini kita akan membiasakan diri selalu membaca Asmaul Husna sebelum kita memulai pembelajaran. Oke, diikutin sama-sama ya. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khalik, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahar, ya. Oke, Asmaul Husna udah hafal semua? Ada, alhamdulillah. Karena kita belajar Asmaul Husna ya di bab kedua ya. Jadi ada sebuah keterangan yang menyatakan bahwa siapa orang yang bisa menghafal Asmaul Husna dan menerapkannya dan meneladani Asmaul Husna tersebut di dalam kehidupan sehari-hari, maka Allah akan menghadiahkannya
surga. Mudah-mudahan kita yang sudah hafal bisa menerapkan dan meneladani Asmaul Husna itu di dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Sehingga kita mendapatkan surganya Allah. Oke. Kita tepuk dulu dah biar semangat. Oke? Nah, oke. Sama-sama ya, ikutin. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Siap belajar. Oke, siap belajar ya. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang bab 4. Tentang apa? Tentang sujud, ya, macam-macam sujud. Oke, perhatikan dulu ya. Tayangan berikut ini. Coba perhatikan, disimak dulu, Nak. Kira-kira di video tersebut itu tentang apa? Ada yang bisa berpendapat tentang apa? Tayangan tersebut menampilkan apa? Sujud, syukur. Terus ada apa lagi di sana? Mengapa alasannya mereka dia itu sujud syukur? Karena apa? Karena mendapatkan kemenangan. Itu bahagia atau sedih? Bahagia. Oke, sekarang Pak Yaman tanya. Pernahkah kalian mendapat sesuatu yang membuat diri kamu bahagia? Pernah. Terus bagaimana cara mengungkapkan rasa kebahagiaan itu? Bagaimana caranya? Masa sebelum selain sujud syukur apa? Ya, mengucapkan alhamdulillah ditambah dengan sujud syukur. Kalian pernah melakukan sujud syukur? Pernah. Oke, ada yang berpendapat atau ada yang mengungkapkan siapa yang pernah melakukan sujud syukur karena apa? Angkat tangan. Tadi katanya pernah. Pernah saat apa? Ayo, ungkapan aja, jangan usah malu-malu. Ayo. Ya, gimana? Ulangan semester saya ada yang 100. Oh, ulangan semesternya dapat 100 sehingga Laila melakukan sujud syukur. Oke, bagus sekali ya. Ada lagi? Ada lagi gak? Yang pernah melakukan sujud syukur karena apa? Karena mendapat menang lomba, katanya menang lomba futsal, dia sujud syukur. Berarti saat itu juga dilakukan sujud syukur. Oke, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa apa? Sujud syukur itu dilakukan karena berterima kasih ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lihat video yang kedua ya. Tapi sebelum kita melihat video, ini Pak Yaman tanya, pernahkah kamu di dalam sholat menghadapi keraguan-raguan ini rakaat ketiga atau rakaat keempat? Pernah nggak? Pernah ya? Sering apa? Sering apa enggak? Sering ya. Terus yang kalian lakukan itu membatalkan sholat atau bagaimana? Batal, katanya dibatalin. Terus perlu diulang nggak sholatnya? Perlu diulang? Perlu diulang nggak? Perlu. Oh, ada yang perlu katanya diulang. Oke, coba lihat, simak video ini. Coba disimak ya penjelasannya. Apabila kalian mengalami lupa. Tuh. Lupa sunnah muakkad seperti kami awal membaca rukun bacaan atau sunnah bacaan bukan pada tempatnya, seperti baca subhana rabbiyal a'la saat rukuk. Pernahkah kalian mengalami hal seperti itu? Apabila kalian mengalaminya, maka disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Seperti ini sujud. Cara sujudnya, sebelum salam pada tasyahud akhir kita
sujud 2 kali. Sujud pertama membaca subhanallah wa yasku, duduk membaca doa duduk seperti biasa, sujud lagi baca bacaan tadi, lalu duduk dan salam. Oke, jelas ya. Apa yang kalian lakukan ketika kalian mendapati diri kalian sedang sholat, melakukan keraguan-raguan dan lupa rakaat? Apa yang harus dilakukan? Ya, jadi tidak perlu diulang lagi atau dibatalkan, diulang dari awal. Allah memberikan kemudahan ya, tapi bisa dilakukan dengan sujud sahwi. Jadi sahwi itu adalah sujud karena apa? Ragu-ragu, benar, karena lupa ya. Kalau kalian lupa atau ragu-ragu dalam sholat, maka kalian sunnah melakukan sujud sahwi. Dilakukannya pada kapan? Pada kapan, Bian? Coba sujud sahwi pada kapan dilakukannya? Tadi di tayangan video tadi. Oh, Faiza. Ya, setelah tahiyat atau tasahud akhir. Jadi sebelum melakukan salam, kalian itu melakukan sujud sahwi. Berapa banyak? 2 kali ya. Nah, betul sekali ya apa yang disampaikan oleh Faiza. Jadi dilakukannya itu sebelum salam. Oke. Tujuan pembelajaran hari ini adalah menjelaskan. Jadi kamu mampu menjelaskan pengertian, hukum, dan dalil sujud syukur dan sujud sahwi. Kemudian mengidentifikasikan sebab-sebab dilaksanakannya sujud syukur dan sujud sahwi. Nanti kamu melalui kegiatan diskusi, kamu bisa bisa mengidentifikasi sebab-sebab dilaksanakannya sujud syukur. Kemudian dengan presentasi diharapkan kamu bisa menjelaskan pengertian, hukum, dan dalil sujud syukur dan sujud sahwi. Kemudian yang terakhir, tujuan pembelajarannya adalah mempraktikkan cara atau mempraktikkan tata cara sujud syukur dan sujud sahwi dengan benar dan tumanina. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran kita hari ini ya, oke? Nah, silakan kalian membuat kelompok, kemudian duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya, silakan di mejanya dirapatkan, kemudian duduk sesuai dengan kelompok belajarnya masing-masing. Bapak kasih waktu 2 menit ya, silakan untuk duduk dengan kelompoknya masing-masing. Mulai dari sekarang. Wah, alhamdulillah. Sudah bergabung dengan kelompoknya? Oke. Dengarkan, ada peraturannya ya. Oke, perhatikan. Oke, mohon perhatian nak. Oke, saya jelaskan dulu ya. Nah, kalian sudah mendapatkan lembar LKPD-nya ya. Ini adalah LKPD kelompok. Oke, LKPD kelompok. Ya, tujuannya apa? Tujuannya apa? Untuk mengetahui, perhatikan nak, ayo duduk. Ya, perhatikan. Untuk mengetahui dari berbagai ini, jadi tugasnya adalah cari informasi di dalam buku paket yang kalian pegang atau dari informasi lainnya, karena di sekolah kita peraturannya itu tidak membawa handphone, jadi tidak bisa searching di Google ya atau internet ya. Jadi sumber belajarnya itu silakan dibuka buku paketnya bab 4. Nah, silakan diskusikan. Perhatikan. Ya, berdoa dulu. Perhatikan, berdoa dulu, kemudian silakan ditulis nama kelompok, kelas, dan anggota kelompoknya siapa aja. Ya, ada pertanyaan?
Ya, nama kelompoknya di atas sini nih. Di pojok kanan atas. Nah, di pojok kanan atas yang ada setelah judul lembar kerja. Ya, lembar kerja ya. Jelas ya? Jelas? Oke. Tidak ada yang ngobrol yang di luar diskusi ya. Silakan kalian kerjasama dengan kelompoknya untuk mendapatkan informasi-informasi tentang sujud syukur dan sujud sahwi. Diskusikan, kemudian jawab yang ada di LKPD tersebut, nanti dipresentasikan. Dipresentasikannya itu dibacakan oleh dua orang ya. Nanti kelompok yang lain silakan bertanya tentang materi ini ya. Karena materi ini menggunakan materi pembelajaran discovery ya. Jadi kalian harus mencari informasi sebanyak-banyaknya yang di sumber yang kalian punya. Oke, jangan banyak ngobrol ya. Jangan banyak ngobrol ya, mohon kerjasamanya. Oke. Silakan dikerjakan. Bapak kasih waktu 20 menit mulai dari sekarang. Ya, kalau ada pertanyaan silakan angkat tangan, kemudian ajukan pertanyaannya tentang cara menjawab. Coba yang lain cari ya, cari apa yang harus di bukunya mana? Buku paketnya. Iya, rame-rame tapi yang ngomong 2 orang. Bagaimana kelompok ini? Apaan kok dia ngeledekin orang Jangan banyak bercanda, bantuin ya. Misalkan di situ ada yang ngisi apa, kalian nyari tuh di bukunya. Kan ini pembelajarannya mencari informasi. Nah, saya kasih apa namanya? Ya, kasih pertanyaan untuk mencari informasinya di ya, betul, di sumber belajar ya. Mana? Ya, betul. Boleh terjemahannya juga boleh. Boleh. Enggak, yang harusnya yang ini lebih paham, nanti kan dijelasin. Oke, ada pertanyaan nggak? Kira-kira ngerti nggak dengan LKPD-nya? Iya. Dalil apa dalil? Sekarang tanya Pak Yaman, dalil apa artinya? Dalil artinya Kaidah. Kaidah hukum yang terdapat di dalam Al-Quran atau hadis ya. Aman. Oke. Terus. Ya. Ada pertanyaan apa? Mama mau nanya. Apa? Tanya tentang apa? Kalau misalkan ini bersujud syukur mendapatkan kemenangan boleh Pak katakan? Iya kan. Ya. Kan tadi di sebab-sebabnya apa di depan? Sebab-sebabnya adalah pakai terjemahannya aja gak apa-apa. Jadi nanti kan dijelasin tuh. Kalau Arabnya kan belum tentu mereka paham ya. Jadi pakai itunya aja. Sesungguhnya apabila datang kepada Nabi bisa Sampai yang Lemir jangan ngebuatinnya dong. udah kerjain Rusak, mulai. Ya. Oh, apa? Hadisnya dari Abu Bakar A atau hadis riwayat Daud dalilnya? kita tata cara untuk ini apa Ya, jauh.
Udah. Oke, kelompok 2 sudah selesai ya? Kelompok 2 ya? Oh, 3. 3. Udah ditulisin belum namanya? Kacang malah. Kelompok 3. Oke, silakan kelompok 3 untuk membacakan hasil diskusinya. Hasil diskusinya dibacakan dan dijelaskan kepada teman-teman. Teman-teman kelompok lain perhatikan dan diharapkan memiliki pertanyaan untuk kelompok 3. Yuk, silakan kelompok 3 untuk maju dan mempresentasikan. Yang baca 2 orang ya. Yang baca menjelaskan 2 orang. Ayo yang lainnya perhatikan. Ya, silakan perkenalkan diri. Seperti biasa presentasi. Yang bacakan hanya 2 orang aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab soal, jawab salam. Ulangi coba. Jawab salam ya. Jawab salam itu wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok berapa? 3 ya. Demikian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar dulu. Oke, ada pertanyaan nggak dari kelompok lain tentang sujud syukur dan sujud sahwi? Apa yang mereka jelaskan? Ya, gak memperhatikan sih. Apa yang mereka jelaskan? Ya, sujud syukur, pengertiannya, kemudian sebab-sebabnya, dalilnya, kemudian tata caranya. Oke, ada pertanyaan nggak? Masa nggak ada pertanyaan? Ya, silakan kelompok 5. Silakan mau bertanya apa? Laila yang waktu tadi Pak Yaman bilang itu nanya apa kalau kapan dilakukan gitu? Kapan dilakukan sujud sahwi? Oke, kapan katanya dilakukan sujud sahwi? Setelah tasahud akhir sebelum salam, bener. Jadi pas waktu lupa, gimana maksudnya? Pas waktu lupa, kita lagi sholat, lupa di rakaat ketiga atau rakaat keempat. Nah, itu tuh kita ngelakuin 1 rakaat lagi atau nggak usah tuh langsung tahiyat akhir aja? Bagaimana? Jadi gini, betul. Jadi diyakini yang kalian pilih salah satu yang kalian harus yakini. Nah, karena kalian sudah melakukan ragu-ragu, berarti tetap harus melakukan sujud sahwi sebelum salam atau sesudah melaksanakan tasyahud akhir, gitu ya. Jadi yakini dulu yang rakaat berapa kita sholatnya. Habis itu gak perlu nambahin ya, tapi ganti dengan
sujud sahwi. Contoh begini. Kalian kan ragu ini rakaat ketiga apa rakaat keempat. Jadi kalian ambilnya yakini aja yang kalian yakini, rakaat ketiga atau rakaat empat. Tapi sebelum mengakhiri sholat alias sebelum salam, kalian melakukan sujud sahwi sebanyak 2 kali. Bacaannya adalah apa, Faiza? Bacaannya Subhana man la yanamu walayas. Itu ada di tata caranya ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 3 ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan kembali ke tempat. Berikutnya kelompok mana? Ya, kelompok 1 dulu. Silakan kelompok 1. Tar dulu ya. Oke, jadi tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman kalian apa itu makna dari sujud syukur, makna dari sujud sahwi. Oke, saya akan memberikan penguatan. Perhatikan semuanya. Jadi sujud syukur itu apa artinya? Coba baca. Ya, jadi paham ya? Sujud syukur itu adalah sujud yang merupakan wujud dari terima kasih kepada Allah. Oke. Kemudian tata caranya adalah pertama adalah diawali dengan niat. Kemudian terus melakukan sujud 1 kali sambil membaca. Coba baca bacaan sujud syukur. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kemudian bangun dari sujud kembali, kemudian melakukan salam. Jadi sujudnya hanya 1 kali. Ini tidak ada ketentuan ya, dia harus memiliki wudhu atau tidak. Tepuk dulu. Tepuk 1, 2, 3, 4. Konsentrasi ya. Coba konsentrasi. Kemudian kamu itu melakukan sujud syukur itu tidak perlu memiliki wudhu ya, tapi harus menutup aurat ya, aurat. Oke. Nah, hikmahnya adalah ini sebagai ungkapan terima kasih kepada Allah dan kita terhindar dari ya sombong ya. Oke, yang terakhir yang tadi dijelaskan adalah tentang sujud sahwi. Dalam bahasa Arab, sahwi itu adalah berasal dari kata sahwun. Apa? Sahwun, yang artinya adalah lalai atau lupa. Sementara menurut istilah, sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena ragu pada bilangan rakaat. Hukumnya adalah sunnah. Jadi sujud sahwi itu menyempurnakan kekurangan dan kelebihan bilangan rakaat yang disebabkan lupa atau ragu. Nah, ini tata caranya. Pertama adalah setelah selesai tahiyat akhir atau tasawuf akhir, sebelum salam, kita langsung sujud sahwi sebanyak 2 kali sahwi. Bacaannya adalah baca. Man layanamu walayashu. Sekali lagi. 1, 2, 3. Layanamu walayashu. Dilakukan sebanyak 2 kali. Artinya adalah Maha Suci Zat yang tidak pernah lupa dan tidak pernah tidur. Oke, sekarang ada games. Silakan jawab dan maju ke depan. Oke. Silakan dari kelompok 1 dulu. Silakan maju 1 orang perwakilan untuk memilih nomor berapa? Aku. Oke. Ya, silakan maju pilih nomor berapa? 7. Silakan diskusikan dengan kelompok 1. 7. Ayo, jawabannya apa?
Yakin 2 kali. Kita kunci jawabannya. Benar apa tidak? Ye, benar. Ya, kelompok 2, kelompok 3. Maju, pilih nomornya. Kelompok 3, silakan kelompok 3. Kelompok 3. Perhatikan. Oke. Belajar apa kita hari ini? Sujud syukur, sujud sahwi. Ya, bagaimana kegiatan pembelajaran hari ini? Seru nggak? Oke. Kalian bisa paham nggak dengan materi hari ini? Kalian pernah melakukan sujud sahwi apa belum? Belum. Jadi kalau nanti lupa, lakukan sujud sahwi. Lupa di dalam rakaat sholat. Kalau kalian mendapatkan nikmat yang sangat besar, atau nikmat yang kalian tidak sangka-sangka, atau terhindar dari bahaya, maka lakukan sujud syukur. Ya. Oke, sujud syukur. Oke. Bagaimana perasaan pembelajaran hari ini? Sangat senang. Oke. Nah, demikian kita pembelajaran hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa bermanfaat di dalam kehidupan. Amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal innal insana lafi husn. Untuk kegiatan pekan depan kita masuk ke materi sujud tilawah dan mempraktikkan sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah. Jadi besok materinya adalah sujud tilawah dan praktik sujudnya. Paham? Oke? Oke, sampai ketemu pekan depan. Saya akhiri dengan membaca salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dibersihkan tempatnya dan kelompoknya. Silakan tugasnya dikumpulkan. Ya.